sekarang ini timbul sebuah stigma ya, ataupun cara pandang terhadap Islam yang menurut saya tidak benar. Orang melihat Islam itu hanya sebagai sebuah agama, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan religion. Melihat Islam sebagai agama dalam pengertian Barat itu adalah doktriner, dogmatis, cenderung fundamentalis ya, ini ciri-ciri dari sebuah agama yang menjadi pengalaman manusia Barat ataupun manusia-manusia di dunia ini yang memahami agama adalah sebuah dogma, doktrin, ritual dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa ini sebuah kesalahan. Kalau agama itu hanya sekedar doktrin, dia hanya sebuah kepercayaan, tidak ada aspek sosial di dalam agama. Padahal Islam itu mempunyai aspek ritualnya, aspek teologisnya, aspek syariahnya, aspek sosialnya. Makanya Barat ya, sekarang ini kalau melihat Islam ya, dia melihat sebagai sebuah entitas yang membahayakan. Makanya timbul sekarang ini stigma radikalisme ya, ini dilakukan oleh sekelompok orang Islam, tapi kemudian digeneralisir bahwa umat Islam berpotensi menjadi radikal. Ini menurut saya suatu pandangan yang salah besar ya. Tapi kenapa terhadap orang lain yang bukan Islam kata-kata radikal itu tidak mudah digunakan? Di Bekasi pernah ada bom diledakkan ya, di sebuah mall ya. Orang sudah curiga ini adalah terorisme. Ternyata yang melakukan bom itu adalah orang Cina. Media massa pada waktu itu gagap ya, gagap jurnalistik kata. Tidak bisa memberitakan ini apa beritanya, bom tapi tidak dilakukan oleh orang Islam. Media tidak bisa membuat berita yang menarik karena pelakunya bukan Muslim. Nah, ini adalah sebuah image, sebuah pengertian yang menurut saya harus diluruskan. Ya. Oke, Islam sebagai religion, ya, kalau dikatakan religion itu adalah sebuah kepercayaan terhadap sesuatu yang kudus. Nah, itu dalam bahasa-bahasa comparative religion atau perbandingan agama begitu. Agama, religion adalah kepercayaan kepada yang gaib. Kalau sekedar percaya kepada yang gaib ya, orang di pelosok desa di Indonesia ini yang percaya dengan kebatinan, tidak ada Tuhannya, tidak ada konsep syariatnya, pokoknya percaya dengan yang gaib, sudah dianggap beragama. Jadi kalau agama ini definisi agama diterapkan kepada semua agama, tidak bisa berlaku. Makanya Wilfred Cantwell Smith, seorang ahli perbandingan agama itu membuat kesimpulan, sampai sekarang ini tidak ada definisi agama yang final. Tidak ada definisi religion yang final. Karena apa? Sekarang misalnya saya katakan bahwa agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Tuhannya itu menurunkan wahyu, yang wahyunya diterima oleh seorang nabi, nabinya membawa syariat, membawa akidah dan membawa risalah. Itu agama lain nggak masuk. Tidak semua agama punya nabi, tidak semua agama punya syariat ya. Apa yang disebut halal haram di agama lain kan tidak ada, hanya Islam yang mempunyai. Nah, di sini kalau Islam diterapkan kepada agama Tao misalnya, agama Tao itu tidak punya nabi, dia syariat juga tidak punya. Agama Konghucu itu menyembah nenek moyang dia. Akidahnya seperti apa tidak tahu kita. Ini perbandingan agama ya. Kita tidak menjelekkan agama lain. Inilah sebenarnya kelebihan daripada agama Islam ini yang harus kita pahami.